Presiden terpilih Prabowo Subianto memastikan tidak hanya menaikkan gaji TNI, Polri, dan guru, tetapi juga Hakim Agung yang gajinya sudah tidak naik selama 12 tahun. Berapa standar keekonomian gaji Hakim Sejahtera? Telah hadir di studio bersama kami juru bicara Solidaritas Hakim Indonesia, Catur Alfat Satria. Selamat petang, Mas Catur. Selamat petang. Terima kasih sudah bersedia hadir di Garuda TV. Mas Catur, ini kan saat ini Hakim sedang melakukan mogok kerja dan juga cuti. Bagaimana sebenarnya tuntutan dari para hakim ini sendiri? Ya, kalau dari tuntutan kita bisa lihat dalam rilis-rilis kita sebelumnya, kita sudah mengajukan juga dalam audiensi di Mahkamah Agung, bahwa memang tuntutan kita itu pertama ada di 4 aspek ya. Yang pertama mengenai revisi PP atau Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 terkait dengan hak dan fasilitas hakim di bawah Mahkamah Agung. Dan yang kedua terkait untuk mendorong disahkannya RUU Jabatan Hakim, dan selanjutnya mendorong RUU Contempt of Court seperti itu, dan yang terakhir adalah jaminan keamanan hakim gitu. Karena kita melihat 4 isu ini sangat krusial dalam menjaga independensi kekuasaan kehakiman atau pengadilan di tempat kami bekerja. Tapi ada juga tuntutan terkait dengan kenaikan gaji karena dalam 12 tahun ini belum ada kenaikan gaji, itu seperti apa? Ya, memang kalau kita lihat di dalam PP 94 tahun 2012 itu benar, sudah 12 tahun hakim tidak mengalami kenaikan gaji maupun tunjangan jabatan. Hal tersebut juga diperparah adanya putusan dari Mahkamah Agung nomor 23 tahun 2018 yang mengatakan bahwa seharusnya gaji hakim itu harus berbeda dengan PNS. Namun selama 6 tahun tersebut pemerintah belum menindaklanjuti putusan tersebut. Sehingga bisa dikatakan selama 6 tahun ini hakim menerima gaji yang ilegal. Bisa dibayangkan seorang penegak hukum mendapatkan gaji yang ilegal, yang tidak ada dasar hukumnya. Nah, ini menjadi persoalan sebetulnya. Inilah yang kita tuntut, yang mana ini momennya. Karena kita tahu akan ada pergantian rezim atau pergantian pemerintahan seperti itu. Jadi sebenarnya poin tuntutan ini ada beberapa, tapi satu yang di-highlight ini untuk kenaikan gaji itu sendiri. Ini ada data bahwa untuk gaji hakim golongan 3A atau yang terendah saat ini di angka 2,05 juta. Sementara untuk golongan yang tertinggi di 4E ini ada 4,9 juta. Ini belum termasuk tunjangan senilai 8,5 hingga 14 juta. Sebenarnya jika melihat ke angka ini, realitanya apakah memang seperti ini, dan jika dijumlahkan ini kan sebenarnya nominalnya cukup besar jika dibandingkan dengan upah minimum provinsi begitu misalnya di DKI Jakarta itu sendiri. Ini seperti apa? Yang ideal itu seperti apa? Ya, kita dalam melihat hal ini harus melihat secara komprehensif ya. Di dalam PP nomor 94 tahun 2012 itu bisa dilihat bahwa ada banyak aspek. Yaitu ada gaji, tunjangan jabatan hakim, ada rumah dinas, dan juga beberapa hal yang harus dipenuhi oleh negara atau pemerintah. Namun selama ini hanya gaji dan tunjangan hakim yang optimal. Maksudnya dalam artian yang sudah dipenuhi oleh pemerintah, walaupun yang tadi ya ada beberapa aspek yang harus dibenahi dan harus disesuaikan. Nah, terkait dengan nominal memang kita akan melihat itu besar gitu. Namun kalau kita lihat bagaimana penugasan hakim itu sendiri. Pertama, hakim pasti harus ditempatkan di daerah-daerah. Kayak saya tinggal di Depok, penempatan di Pengadilan Negeri Mandailing Natal di Sumatera Utara, dan saya pun juga bukan orang Batak seperti itu. Jadi pasti ketika kita berada di daerah-daerah yang kita tidak familiar seperti itu, ataupun daerah-daerah terluar, daerah Indonesia Timur, itu pasti akan banyak misalnya uang yang kita keluarkan seperti itu. Seperti kayak misalnya dalam konteks sewa rumah dinas. Itu rumah dinas pas kita ke sana, para hakim itu rumah dinasnya kosong, nggak ada apa-apa. Sehingga kita harus mengisi kasurnya, kita harus mengisi kulkasnya dan semacamnya. Itu diambil dari tunjangan jabatan hakim itu sendiri ya, yang sudah kita peroleh. Nah, belum habis itu biaya balik ke domisili. Karena mau nggak mau, karena kualitas pendidikan di daerah di Indonesia belum merata, dan di daerah pasti kualitas pendidikannya kan minim seperti itu. Sehingga para hakim lebih baik dia meninggalkan istrinya di domisili di daerah mungkin Pulau Jawa, sedangkan dia sendiri bertugas di luar Pulau Jawa, kan harus ada biaya pulang untuk kembali ke domisili. Itu menjadi persoalan. Biaya tiket pesawat kita juga bisa kita lihat sangat fluktuatif dan sangat mahal sekali. Itu menjadi beban sendiri bagi para hakim yang pasti 2 bulan, sebulan, 2 bulan, atau 3 bulan sekali pasti harus balik ke domisilinya seperti itu.
Oke, untuk aksi ini kan ribuan hakim yang terlibat dan 12 tahun tidak ada kenaikan gaji tadi juga disampaikan jika penempatannya di daerah-daerah begitu ya. Itu mungkin terkait dengan payung hukum untuk perlindungan hakim itu sendiri di daerah-daerah penempatan begitu ya. Nah, ini sudah berlangsung selama 12 tahun, apakah sebelumnya tidak ada upaya untuk ke Mahkamah Agung atau Komisi Yudisial ataupun audiensi dengan DPR atau baru sekarang? Itu seperti apa prosesnya? Kalau ditanyakan upayanya mungkin bisa ditanyakan ke ke Mahkamah Agung, apakah sudah mengusahakan itu atau tidak, ataupun ke KY, karena bukan kapasitas saya untuk menjawab itu usahanya. Cuman dalam konteks gerakan hakim itu sendiri yang masif ya baru kali ini gitu kan. Saya nggak tahu kalau misalnya mungkin ada senior hakim yang sudah mengusahakan itu. Cuman untuk gerakan yang masifnya itu baru ada saat ini di tahun 2024 ini. Karena kita sudah melihat ini istilah titik kulminasi, sudah 12 tahun, 6 tahun gaji ilegal, dan juga ada momentum. Di situ ada momentum pergantian pemerintahan yang kita berharap pemerintahan yang baru lebih bisa mengakomodir kepentingan para hakim. Oke, berarti diharapkan dengan gerakan massa yang besar ini bisa memberikan dampak yang besar pula untuk kebijakan tersebut. Nah, terkait dengan hal ini, sebenarnya masyarakat ini kan ada begitu yang cukup skeptis melihat kondisi gaya hidup hakim mungkin saat ini yang tidak bisa dibilang sederhana begitu. Ada oknum yang seperti itu, kemudian tidak sedikit angka hakim yang juga menerima suap begitu. Terkait dengan kasus suap ini bagaimana tanggapan Mas Catur? Kita harus melihatnya secara komprehensif, Mbak. Karena kita lihat yang tadi udah saya katakan, hakim ini tersebar dari Sabang sampai Merauke seperti itu. Jadi nggak hanya di kota-kota besar, nggak hanya di Jakarta dan semacamnya. Saya tidak menafikan bahwa penegakan hukum kita masih banyak PR. Institusi kekuasaan kehakiman kita masih banyak PR dan itu sudah diliput banyak media. Tapi bukan berarti rekan-rekan hakim saya yang dia berada di daerah-daerah pelosok yang tetap menjaga integritasnya itu tidak diapresiasi gitu. Banyak teman-teman saya yang mungkin saya nggak terlalu parah banget lah, tapi teman-teman saya yang mungkin di Indonesia Timur, di daerah terluar Indonesia yang bahkan lebih dekat ke Filipina dibandingkan ke Indonesia, itu kan mereka tetap teguh menjaga integritasnya dan itu harus diapresiasi. Mungkin pemberitaan media belum aja nyampe ke situ kan, seperti itu. Itu yang saya di sini selaku juru bicara Solidaritas Hakim Indonesia mau menyuarakan hal tersebut dengan beberapa teman-teman tergabung dalam gerakan ini gitu. Tidak selamanya memang istilahnya hakim itu korup. Masih ada hakim-hakim bersih yang saat ini sedang berjuang dan ini perlu diapresiasi. Seperti itu. Kedepannya saya juga berharap kepada masyarakat juga untuk lebih kritis. Kalaupun nanti hak-hak kita sudah dipenuhi oleh pemerintah, kita berharap pemerintah juga, dalam hal ini masyarakat juga bisa lebih kritis, lebih partisipatif terhadap pengadilan. Nggak apa-apa mengkritisi pengadilan, mengkritisi mungkin putusan-putusan hakim yang dirasa mengganggu keadilan publik, itu tidak apa-apa gitu kan. Dalam artian disitulah kita tahu adanya namanya check and balance gitu. Jadi saya berharap juga kedepannya masyarakat juga bisa lebih mengawasi jalannya pengadilan ini sendiri gitu. Iya, pertanyaan lebih lanjutnya, bagaimana nantinya untuk menjamin ketika hak-hak itu sudah terpenuhi, angka suap dan juga korup di hakim ini akan turun dan integritas serta independensi hakim ini bisa dipastikan naik begitu di mata publik. Banyak saluran. Saya juga menghimbau kepada masyarakat, banyak saluran di mana kalau memang masyarakat melihat wah hakim ini kok korup atau misalnya membuat putusan yang nggak sesuai. Ada salurannya. Pertama, Komisi Yudisial. Yang kedua, ada namanya Badan Pengawas Mahkamah Agung sebagai pengawas internal di Mahkamah Agung itu sendiri. Ada juga mungkin yang ketiga, kalau itu berkaitan dengan suap, gratifikasi, ada KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. Nah, kita berharap kanal-kanal ini juga didorong oleh masyarakat juga harus mulai berani gitu, menyuarakan itu, memasukkan itu, membuat laporan-laporan, mengadukan itu kepada institusi yang memang kewenangannya melakukan pengawasan gitu. Seperti itu gitu. Karena saya juga yakin bahwa dengan masyarakat yang lebih kritis di sini akan bisa menjaga bagaimana jalannya kekuasaan itu gitu. Dalam hal ini kekuasaan yudikatif pun juga harus seperti itu. Apakah fungsi pengawasan dari masyarakat itu dinilai sudah cukup gitu untuk menjaga independensi hakim itu sendiri? Kalau terkait dengan ini opini pribadi, menurut saya selama ini mungkin dengan maraknya sosial media dan semacamnya sudah lebih baik lah dibanding sebelum-sebelumnya gitu loh. Tinggal mungkin lebih kritis, lebih apa, ya itu kita lihat lah bagaimana perkembangannya.
Makanya saya sekali lagi menghimbau pada masyarakat untuk juga tetap semakin kritis dengan pengadilan juga. Oke, harus diimbangi juga Harus dengan diimbangi. fungsi controlling dari Iya. masyarakat. Saat ini pemerintah sedang mengkaji tuntutan ini dan juga Presiden terpilih Prabowo Subianto menyatakan akan menjanjikan ketika nanti dirinya terpilih sebagai presiden. Seberapa optimis Anda terhadap respon dari pemerintah ini? Ya, sebetulnya kalau kita lihat memang pemerintah juga belum mengeluarkan angka ya akan mengabulkan berapa gitu kan, seperti itu. Nah, ini yang dalam beberapa pertemuan sebetulnya kita juga masih kecewa dengan dalam substansi audiensi walaupun untuk yang di DPR karena saya tidak menghadiri langsung mungkin bisa ditanyakan ke teman juru bicara yang lain. Cuman kita berharap sebetulnya ada angka yang bisa dikeluarkan dalam proses. Saya potong sedikit Mas, maaf, ini dari Kemenpan RB sudah mengusulkan draft tunjangan naik sebesar 8-15%, kemudian itu gaji pokok tunjangan naik 45-70% dan uang pensiun naik dari hingga 8-15% dari yang sebelumnya. Ya, kalau itu kan dari Kemenpan akan diproses lagi ke Kemenkeu kan, gimana Kemenkeu-nya kan kita belum tahu dari Kemenkeu seperti apa. Cuman kalau berdasarkan tuntutan yang mungkin sudah beredar di media itu kan masih jauh dari tuntutan kita seperti itu. Jadi kita memang terus menyuarakan ini ke beberapa stakeholder dengan semangat bahwa perlunya ada perbaikan di pengadilan. Sebetulnya itu semangatnya, perbaikan di pengadilan dan salah satunya dimulai dari kesejahteraan hakim itu sendiri. Oke, harapannya nanti selama proses ini berlangsung seperti apa? Ini pertanyaan terakhir singkat saja. Nanti setelah Prabowo dilantik di tanggal 30, apakah aksi ini di tanggal 20 besok, apakah nanti masih akan berlanjut aksi mogok ini? Yang pasti apa yang dikatakan Pak Prabowo di dalam audiensi di Komisi 3 itu akan kita kawal, akan kita tagih seperti itu. Jadi proses pengawalan akan tetap berlanjut, itu yang pasti. Tapi bentuknya seperti apa ini yang masih akan dibicarakan oleh rekan-rekan dari SHI yang lain, seperti itu. Oke, baik, berarti kita pantau terus bagaimana selanjutnya proses ini di pemerintah dan semoga hasilnya memberikan hal yang terbaik untuk hakim di seluruh Indonesia. Terima kasih untuk waktunya juru bicara Solidaritas Hakim Indonesia Catur Alfat Satria. Terima kasih sudah bergabung bersama kami.